Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi tentang penyiapan sampel ya, terutama pada proses kita tekankan pada ekstraksi, teman-teman. Jadi penyiapan sampel ini adalah salah satu cara untuk mengurangi atau menghindari kesalahan dalam analisis, bisa kesalahan positif maupun kesalahan negatif. Maksudnya bisa menambah kadar sebenarnya ataupun mengurangi kadar sebenarnya gitu dengan cara proses penyiapan sampel. Jadi selain gimana cara penyiapan sampel, itu gunanya agar si sampel tersebut tuh sifatnya representatif ya di sini ya. Ini pakai F harusnya. Representatif dan juga harus homogen gitu. Representatif itu artinya mewakili ya teman-teman ya. Homogen itu artinya keadaan sampel satu dengan lainnya itu sifatnya sama gitu. Ini ada beberapa prosedur penyiapan sampel. Yang pertama, sampel itu diambil atau proses pengambilan sampel, penyiapan sampel, pra-perlakuan sampel, dan kemudian pemindahan dan penyimpanan sampel sebelum dianalisa ya, atau setelah dianalisa gitu, untuk dianalisa kembali tentunya. Nah, cara pengambilan sampel itu bergantung pada sifat dan jumlah bahan yang akan dianalisis. Misalnya, itu pertama-tama kita sebelum siapkan ya, sebelum ambil sampelnya, sebenarnya kita harus melihat namanya MSDS teman-teman untuk melihat sifatnya. Biasanya kan sampel yang mau kita ambil itu kita sudah tahu tuh sifatnya seperti apa gitu. Nah, kita lihat dulu MSDS-nya, bagaimana cara penanganannya dan lain-lain gitu. Terus yang selanjutnya adalah jumlah bahan yang akan dianalisis. Kalau kita mau analisisnya makromolekul atau zatnya itu dalam jumlah besar, itu kita bisa ambil sampel secukupnya saja ya, atau boleh banyak juga sih, cuman ada baiknya secukupnya saja gitu. Tapi kalau misalnya sampel kita itu kadarnya kecil, itu biasanya kita ambil sampel yang agak banyak gitu. Nah, kecuali memang sumbernya itu memang sangat terbatas, jadi mau nggak mau nanti ada proses namanya pemekatan di situ. Nah, jadi pada prinsipnya ini yang kedua ya, pengambilan sampel itu harus representatif, artinya mewakili dari populasi tadi. Ini ada beberapa cara pengambilan sampel. Yang pertama, pengambilan sampel secara acak atau random ya, atau acak di sini. Yaitu dilakukan apabila sampel berbentuk larutan sejati, artinya sudah homogen teman-teman ya, batch tablet maupun ampul. Nah, analisis dilakukan dengan cara menghomogenkan sampel terlebih dahulu, bisa dengan cara digerus maupun dilarutkan. Jadi pengambilan sampel secara random ataupun secara acak ini boleh dilakukan asal syaratnya sampel tersebut sudah homogen di situ. Terus yang kedua, pengambilan sampel secara representatif atau kita gunakan metode pengambilan ya. Bisa dengan cara macam-macam sih, di situ ada proses statistiknya. Itu dilakukan apabila sampel tidak homogen atau sifat sampel satu dengan sampel lainnya itu berbeda gitu. Jadi masing-masing sampel ini dicampur hingga homogen, kemudian diambil secara random untuk dianalisis gitu, supaya representatif teman-teman, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyiapan sampel, penyimpanan sampel, Yang pertama itu adanya peningkatan suhu akan menyebabkan hilangnya analit yang bersifat volatil. Volatil di sini artinya mudah menguap ya. Mudah menguap. Jadi kalau misalnya sampel-sampel yang bersifatnya volatil itu disimpannya pada suhu rendah, teman-teman ya, berarti ya, agar dia tidak menguap. Terus suhu ini juga bisa menyebabkan degradasi baik oleh panas maupun agen biologis. Dan kemudian ada peningkatan reaktivitas kimiawi, artinya kalau yang ini itu juga bisa oleh panas, bisa suhu panas maupun dingin ya. Nah, kalau yang ini itu ada beberapa sampel yang tidak boleh berdekatan dengan sampel yang lainnya. Misalnya sampel yang sifatnya flammable itu tidak boleh berdekatan dengan sampel yang bersifatnya oksidatif ya. Ini mirip dengan cara penyimpanan bahan kimia teman-teman gitu. Terus suhu yang rendah akan menyebabkan terdepositnya atau terendapan analit yang mempunyai kelarutan yang rendah dalam pelarut tertentu. Nah, kalau tadi suhu tinggi itu bisa menyebabkan volatil si sampelnya, kalau sampelnya bersifat volatil ya,
Nah ini kalau misalnya suhu rendah itu bisa menyebabkan sampel itu jadi endapan gitu. Makanya harus dilakukan namanya studi dulu di MSDS tadi gitu. Terus yang ketiga, adanya perubahan kelembaban akan berpengaruh pada kandungan air zat padat yang bersifat higroskopis dan menyebabkan reaksi hidrolisis. Nah, ini sampel-sampel yang sifatnya itu bisa menarik air juga harus disimpan dengan cara biasanya menggunakan zat-zat yang bisa menarik air gitu. Contohnya kayak silika gel dan lain-lain kayak teman-teman. Terus yang keempat, radiasi ultraviolet itu bisa menginduksi reaksi-reaksi fotokimia, fotodekomposisi atau polimerisasi gitu. Jadi biasanya nggak boleh terkena matahari langsung di situ sampelnya. Yang paling mudah ya. Walaupun sebenarnya ultraviolet nggak cuma dari matahari ya gitu. Nomor 5, oksidasi oleh udara akan mengakibatkan kerusakan sampel yang sensitif terhadap oksidasi. Ini udah jelas ya. Artinya sampel-sampel yang mudah teroksidasi oleh oksigen biasanya itu harus disimpan atau dihilangkan dulu oksigennya pada saat penyimpanan sampel. Terus ini ada tahap pre-perlakuan sampel, itu dilakukan untuk memastikan sampel benar-benar siap untuk dianalisis. Misalnya contohnya pemekatan bagi sampel yang analit rendah. Misalnya kita sampelnya itu sangat sedikit ya teman-teman ya. Artinya kita harus pekatkan sampel tersebut sampai masuk ke dalam range pengukuran kita gitu. Nah, cara memekatkan analit itu bisa dengan cara penguapan, destilasi, kopresipitasi atau pengendapan ya, pertukaran ion. Nah, ini mau kita bahas hari ini, ekstraksi pelarut, ekstraksi fase padat ataupun elektrolisis. Nah, ekstraksi mau kita bahas. Nah, jadi ekstraksi sendiri itu yang paling mudah itu adalah pemisahan suatu zat dari sampel ya. Maksudnya suatu zat aktif biasanya, zat aktif mau dipisahkan dari sampel berdasarkan kelarutannya pada pelarut tertentu. Artinya kelarutan zat tersebut lebih larut dengan pelarut tersebut dibanding pada sampelnya gitu. Nah, ini yang paling mudah adalah dilakukan dengan cara menggunakan corong pisah namanya gitu. Jadi ini ekstraksi ini dilakukan dengan dua pelarut yang tidak saling campur ya teman-teman ya, tidak saling campur. Tidak saling campur. Kalau saling campur ya susah gitu cara ekstraksinya. Harus tidak boleh saling campur di situ. Nah, tujuan ekstraksi ada beberapa. Yang pertama untuk pemisahan secara cepat dan bersih baik zat organik maupun anorganik, analisis makro maupun mikro ya. Kemudian digunakan untuk preparasi sampel dalam bidang kimia organik, biokimia dan anorganik. Kemudian di sini ekstraksi ada beberapa. Ada ekstraksi cair dan juga ekstraksi padat cair. Nah, dalam bidang farmasi ada ekstraksi padat cair banyak digunakan pada sampel sediaan padat seperti tablet di situ. Nah, ini ada beberapa istilah dalam bahan ekstraksi. Yang pertama itu bahan ekstraksi atau disebutnya solut, yaitu campuran bahan yang akan diekstraksi. Kemudian ada nama ekstrak, yaitu bahan yang akan dipisahkan. Larutan ekstrak, yaitu pelarut setelah proses pengambilan ekstrak. Rafinat atau disebutnya residu ekstraksi, yaitu bahan ekstraksi setelah diambil ekstraknya. Ekstraktor di situ juga adalah alat ekstraksi, dan kemudian terakhir adalah solvent atau pelarut yang digunakan ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi yang pertama adalah perlakuan pendahuluan. Jadi semakin kecil ukuran partikel, semakin besar kontak antara padatan dengan pelarut. Jadinya ekstraksi semakin cepat. Makanya sebelum ekstraksi itu dilakukan, maka kita harus mengecilkan ukuran ya, ukuran si sampelnya. Perkecil ukuran sampel. Supaya tadi ya, karena semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan, semakin besar kontak antara padatan dengan pelarutnya gitu. Kemudian temperatur, di sini temperaturnya juga harus ditentukan ya, namun bukan berarti temperatur tinggi itu lebih baik ya. Di sini perlu ditentukan temperatur optimum yang menghasilkan rendemen terbaik ya. Terbaik ini maksudnya dia paling banyak mengandung zat yang mau kita analisis gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah faktor pengadukan. Jadi mempercepat pelarutan dan meningkatkan laju difusi solut tadi. Jadi ada baiknya kalau proses ekstraksi itu diaduk gitu. Terus yang terakhir adalah pelarut. Nah, pelarut ini juga
faktor penting ya. Jadi ada namanya koefisien distribusi atau distribusi. Nah, KD ini mempengaruhi bagaimana si pelarut ini bisa mengambil zat-zat dalam suatu ekstrak gitu. Ini adalah proses ekstraksi atau ekstraksi cair-cair ya. Jadi proses pemisahan zat terlarut solut itu di antara dua fase cair yang tidak saling campur yang sudah tadi saya bilang. Jadi ekstraksi adalah pemisahan di antara dua zat yang tidak saling campur. Biasanya kalau misalnya satunya air, satu lagi misalnya N-heksan kayak gitu. Harus saling tidak saling campur ya. Terus komponen sampel berada dalam fase air dan fase pelarut yang digunakan untuk memisahkan komponen pelarut organik ya. Di sini misalnya kita mau pisahkan zat-zat yang lebih larut dalam fase nonpolar dalam fase airnya. Nah, nanti akan terbagi dua nih, ada fase organik yang bagian atas, di sini organik ya teman-teman ya. Dan fase air yang bagian bawah. Nanti tinggal kita keluarkan di corong pisah, baru nanti kita ulang lagi ekstraksinya. Biasanya minimal 2 kali gitu teman-teman. Nah, pelarut organik yang biasa digunakan adalah heksana yang pertama, terus ada metil benzin dan juga diklorometan di situ atau metilen klorida ya, teman-teman. Nah, fase organik ini larutan yang tidak larut dalam air udah jelas ya, mengandung banyak solut atau ekstrak, ini harapan kita gitu. Nah, fase air itu mengandung sedikit solut setelah diambil oleh fase organik di situ. Ini contoh proses ekstraksi. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu nih namanya corong pisah. Terus kita tambahkan sampelnya di sini ya, tambahkan sampelnya. Ini bisa kita tambahkan asam maupun basa ya, agar dia bisa larut di situ, lebih larut ibaratnya dalam sampel. Baru setelah itu kita tambahkan pelarut organiknya di situ. Nah, kita kocok di situ nanti, baru nanti kita pisahkan antara sampel yang fase air dan juga sampel fase organik gitu. Nah, kebetulan kita di sini mau ambil kokain dalam suatu sampel, nanti kokain itu dalam fase airnya di situ berarti gitu. Fase air, fase organik yang di sini ya. Kloroform yang diambil di sini teman-teman. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memilih pelarut ya, atau pemilihan pelarut. Yang pertama itu kita lihat dari selektivitasnya. Itu pelarut yang lebih selektif itu lebih baik, tapi biasanya itu agak cukup mahal ya teman-teman ya. Ada baiknya kita coba dulu dari pelarut yang universal gitu, contohnya seperti etanol, ya metanol boleh dan lain-lain gitu. Terus yang kedua kapasitas pelarut harus tinggi. Kita lihat juga dari namanya kemampuan si pelarut itu dalam melarutkan si sampel ya. Kemudian viskositas, biasanya yang rendah itu lebih baik. Jadi viskositas pelarut yang rendah menyebabkan penurunan tekanan rendah dan panas yang baik ya. Kemudian toksisitas rendah, artinya nanti ketika digunakan atau setelah selesai digunakan itu diharapkan si pelarut ini dia sedikit atau rendah toksisitasnya, tidak korosif, tidak beracun dan stabil secara kimia di situ. Ini ada distributioners yang berhubungan dengan distribusi atau koefisien distribusi dalam ekstraksi ya. Jadi bunyinya seperti ini teman-teman. Pada konsentrasi dan tekanan yang konstan, analit akan terdistribusi dalam proporsi yang selalu sama di antara dua pelarut yang tidak bercampur. Nah, perbandingan konsentrasi pada keadaan setimbang dua fase tersebut disebutnya KD atau koefisien partisi ataupun koefisien distribusi atau distribusi namanya gitu. Jadi KD atau D itu adalah konsentrasi analit atau zat yang kita ambil pada fase organik per konsentrasi analit pada fase airnya gitu. Nah, makin besar nilai KD artinya si zat tersebut itu lebih larut dalam fase organik dibandingkan dalam fase air. Semakin kecil nilai KD artinya dia lebih larut dalam fase air ya kayak gitu.
Nah, efisien proses ekstraksi bergantung pada nilai D ya tadi ya, sudah jelas ya. Jadi makin besar D-nya, artinya si pelarut tersebut lebih mudah melarutkan si zatnya karena dalam fase organiknya ya. Nah, banyaknya analit yang terekstraksi dapat dihitung dengan cara menghitung nilai efisiensi atau nilai E di situ. Dengan cara E sama dengan 100 dikali D atau dikali KD ya, per D ditambah volume fase air per volume fase organik. Nah, bagaimana jika nilai D-nya kecil gitu? Nah, apabila nilai D-nya kecil, kita bisa siasati dengan cara ekstraksi yang berulang dengan menggunakan pelarut yang lebih sedikit di situ. Di sini ada suatu contoh ya. Kalau nilai D-nya kecil, kita gunakan bukan fase sih. Kita lakukan ekstraksi berulang, nanti akan menghasilkan jumlah solut atau jumlah zat yang terekstraksi itu dengan sama banyaknya dengan yang nilai D-nya besar, teman-teman. Kita buktikan ya. Di sini CaQN itu adalah banyaknya analit dalam fase air setelah N kali ekstraksi, artinya sisa analit yang ada di fase air atau yang belum pindah ke fase organik di situ. Ini berarti sisanya, teman-teman nih. Ini sisa ya. Sisa. Kemudian sama dengan CaQ, artinya banyaknya analit dalam fase air mula-mula, artinya di awal berapa. Ini berarti konsentrasi analit pada mula-mula, ini konsentrasi analit pada akhir ekstraksi ya. Dikali dengan VAQ atau volume fase airnya berapa, per D dikali volume fase organik ditambah volume airnya pangkat N. N itu adalah banyaknya frekuensi ekstraksi. Artinya semakin banyak nilai N ini, semakin besar ya, artinya semakin berkali-kali ekstraksinya, dengan jumlah volume yang lebih sedikit, namun totalnya sama gitu teman-teman, itu akan menghasilkan CaQN atau jumlah sisa yang ada di fase air itu lebih sedikit di situ. Artinya kita bisa meningkatkan kemampuan ekstraksi dengan cara memperbanyak frekuensi ekstraksi ya di situ. Nah, di sini ada sampel, suatu sampel air yang masing-masing mengandung 10 mg iodium dan 10 mg NaCl, tiap 20 mili akan dipisahkan dengan cara ekstraksi iodium ke dalam metilbenzen. Jadi kita mau pisahkan iodium dari NaCl-nya. Karena kan awalnya kan dia campuran 10 mg iodium dan 10 mg NaCl. Kita mau pisahkan iodiumnya dari si larutan NaCl-nya. Nah, rasio distribusi atau nilai D atau KD ya, atau koefisien partisi atau distribusi, iodium dalam metilbenzen per air adalah 50, nilai D 50, akhirnya cukup besar sebenarnya. Nah, hitung efisiensi ekstraksi jika yang pertama sebanyak 20 mili sampel air diekstraksi sekali dengan 10 mili metilbenzen. Yang pertama nih. Terus yang kedua, sebanyak 20 mili sampel air diekstraksi sekali dengan 30 metilbenzen. Artinya perbedaannya ada di sini teman-teman nih, nomor 1 dan 2 ya. Yang pertama itu benzinnya sebanyak 10 mili, yang kedua itu benzinnya sebanyak 30 mili. Nah, kalian bisa capture dulu atau kalian bisa pause dulu di sini. Terus yang ketiga, sebanyak 20 mili sampel air diekstraksi 3 kali dengan masing-masing 10 metilbenzen. Dengan total 30 mili artinya. Karena kan 10 kali 3, 30 ya. Artinya yang nomor 3 ini sama dengan nomor 2, perbedaannya adalah nomor 3 ini dilakukan berkali-kali, sebanyak 3 kali di situ dengan jumlah totalnya sama, yaitu 30 metilbenzen di situ. Ya. Nah, dari nomor 1, dari yang pertama atau yang I, kalian bisa capture lagi atau kalian bisa pause ya di sini ya. Itu nilai efisiensinya itu adalah 100D dibagi D ditambah volume fase air per volume fase organik. Artinya 100 dikali 50 per 50 ditambah 20 per 10. Itu dihasilkan 96,15% efisiensi ekstraksinya di sini. Kemudian nomor 2 itu 100 dikali D dibagi D ditambah volume fase air per volume fase organik
Berarti 100 dikali 50 per 50 ditambah 20 per 30. Hasil adalah 98,68. Jadi semakin banyak pelarut yang ditambahkan ya. Pelarut ini maksudnya yang apa namanya? Pelarut ekstraksi atau solvennya ya. Ditambahkan dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi ya di situ ya. Buktinya dari yang ini persennya lebih besar teman-teman ya. Terus nomor 3, kalian hitung dulu nilai CAQ-nya, CAQ yang sisanya berarti yang ada di fase air. Itu berarti volume analit mula-mula ya atau CAQ dikali dengan volume air per D dikali volume organiknya ditambah volume air pangkat N. N itu karena dia dilakukan 3 kali ekstraksinya berarti 3 ya, pangkat 3 di situ. Berarti 10 dikali 20 per 50 kali 10 ditambah 20 pangkat 3. Itu didapatkan 5,6896 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah sisanya teman-teman, sisanya di fase air. Nah, bagaimana kita tahu di fase organik ada berapa? Berarti kita hitung 10, yang tadi 10 kan 10 mg ya awalnya. 10 mg dikurangi si CAQ ini ya. Atau 10 dikurangi 5,6896 kali 10 pangkat min 4. Nah, baru hasil ini berarti answernya kita bagi dengan 10 berarti ya. Atau fase awal dikali 100. Nah, ini kita dapat efisiensinya. Efisiensinya sendiri adalah 99,99%. Artinya dengan jumlah total solvent yang sama, namun dengan pengulangan ekstraksi itu bisa meningkatkan efisiensi ekstraksi. Berarti pengulangan ekstraksi dapat meningkatkan ya teman-teman, meningkatkan efisiensi ekstraksi di situ. Gitu. Jadi ada baiknya walaupun kita menggunakan pelarut yang lumayan banyak, kita ulang ekstraksinya agar dapat meningkatkan efisiensinya gitu teman-teman, kesimpulannya ya. Nah, untuk yang ekstraksi berdasarkan suhu itu ada 2 ya. Nah, ini umumnya sih. Ada yang secara dingin maupun secara panas. Nah, kalau dingin ini adanya maserasi atau perkolasi, artinya dia bukan pada suhu yang tinggi di situ ekstraksinya dilakukan. Terus kalau misalnya secara panas itu yang paling umum itu ada destilasi, soklet dan juga reflux gitu. Ini mau kita bahas adalah soklet ya. Ini contoh ekstraksi secara soklet. Jadi untuk ekstraksi secara soklet kita butuh namanya ekstraktornya di sini. Ekstraktor dan juga kondensor. Nah, sampel itu nanti masuk sini teman-teman nih, di situ. Namanya nanti kita masukkan ke dalam kertas saring, kita tutup dengan kapas, baru kita masukkan ke sini. Nah, nanti pelarutnya itu kita tambahkan dulu sampai dia penuh, sampai melebihi sipon ini ya, si sipon ini, sampai dia turun ke bawah. Nanti pelarutnya itu akan menguap ya dengan panas di sini nih, dengan panas, namun terkena kondensasi di sini, di kondensor, dan akan turun mengenai si sampel sampai dia terekstrak secara berulang-ulang kayak gitu. Nah, nanti setelah terekstrak dia akan turun ke bawah sini nih, bercampur dengan si solvent di situ. Nah, bagaimana cara menghilangkan solventnya? Ya udah, ketika kita uapkan lagi, nanti kita tampung di sini solventnya, kita masukkan ke dalam suatu penampungan gitu. Jadi lama-lama solventnya habis di situ. Gitu. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.